Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mam and Dad. Apa kabar? Senang sekali sore ini kita berjumpa kembali di IG Live, di Instagram Klinik Anakku BSD. Sore hari ini kita akan membahas terkait tangtai, apakah perlu dioperasi. Mam and Dad, tangtai atau ankylosing adalah membran frenulum di antara garis tengah permukaan bawah lidah dan dasar mulut pada bayi yang pendek, tebal, dan tidak elastik sehingga membatasi gerakan lidah si bayi. Nah, banyak kontroversi terkait tangtai ini, antara lain apakah memerlukan bedah, tindakan bedah, apakah nanti menyebabkan keterlambatan perkembangan bicara, atau problem makan pada si kecil. Nah, Mam and Dad, 90% konselor laktasi mempercayai bahwa tangtai ini dapat menyebabkan problem menyusui. Kurang lebih 10% dokter anak juga mempercayai hal tersebut. Nah, Mam and Dad, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya adalah Sari Sunda Bulan, seorang nutrisionis juga wellness coach. Saya telah banyak memberikan konsultasi terkait nutrisi dan kesehatan. Mam and Dad, sore hari ini hadir bersama kita seorang dokter anak, spesialis anak, konsultan neurologi anak yang telah memberikan banyak atau menangani masalah anak-anak yang terlambat bicara, anak-anak dengan problem sulit makan, maupun kasus-kasus lainnya di tempat beliau praktek. Sebelum kita sambut Dr. Handri, saya akan membacakan CV beliau. Dr. R.A. Sentio Handriastuti SPAK, biasa dipanggil Dr. Handri. Dr. Handri adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian Kepala Poliklinik Rawat Jalan RSCM Kiara, serta Ketua UKK atau Unit Kerja Koordinasi Neurologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sebagai dokter spesialis anak dengan subspesialisasi neurologi atau saraf, Dr. Handri juga aktif di berbagai asosiasi internasional kedokteran anak subspesialisasi neurologi. Dr. Handri praktek di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian IMC Tangerang, dan praktek di Klinik Tumbuh Kembang, Klinik Anakku BSD Serpong, Banten. Mam and Dad, live IG sore hari ini kurang lebih 60 menit, terdiri dari sesi pembukaan, kemudian nanti Dr. Handri akan memberikan penjelasan terkait tema, ada sesi tanya jawab, summary, dan closing. Mam and Dad nanti bisa bertanya melalui future tanya jawab question and answer, itu ada di bagian paling bawah, icon tanda tanya. Silakan memberikan informasi terkait nama si kecil, usianya, jenis kelamin, dan problem si kecil. Oke, kita undang Dr. Handri bergabung di Instagram sore hari ini. Sebentar saya undang Dr. Handri. Handri. Kita sekarang tunggu Dr. Handri untuk bisa join. Oke, selamat sore Dr. Handri. Selamat sore. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sehat, Dok. Alhamdulillah. Oke, ini sudah banyak mam yang ingin berdiskusi dengan Dr. Handri. Jadi sore hari ini diawali dengan Dr. Handri memberikan garis besar mungkin ya pembuka tentang tangtai ini, apakah perlu dioperasi. Silakan Dr. Handri. Ya, selamat sore para mam sekalian. Terima kasih Mbak Sari untuk introduksinya. Jadi memang
tangta ini banyak ditanyakan oleh ibu-ibu ya dalam praktek sehari-hari ya. Ada yang menganggap bahwa tangta ini menjadi masalah pada saat menyusui. Bahkan ada juga belakangan ini sering banget yang bilang, "Dok, anak saya telat ngomong nih, apakah karena ada tangta ya? Atau dok, anak saya 2 tahun nih makannya susah bener, padahal tangkanya dulu udah dioperasi." Nah, saya jadi tergelitik gitu loh. Ternyata memang itu menjadi masalah. Dan sebetulnya juga masih ada beberapa kontroversi ya. Artinya ada beberapa pemahaman yang tidak tepat gitu. Ya, jadi itulah yang menggelitik saya untuk mengupas Ya. masalah ini. Tangta itu kan ada satu membran ya yang di bawah lidah kita itu ya. Jadi sebenarnya ini hanya sekitar 50-75% bayi-bayi dengan tongtai itu yang mengalami kesulitan dalam menyusui. Jadi sebagian besar kesulitan dalam menyusui itu sebenarnya adalah posisi bayi terhadap ibu yang kurang tepat dan perlekatannya juga kurang tepat. Jadi sebetulnya itu dulu yang diperbaiki ya sebelum kita memutuskan bahwa memang tongtainya yang menjadi masalah. Karena tongtai itu ada beberapa macam ya, beberapa jenis dan itu ada skor penilaiannya. Jadi dilihat dulu struktur anatominya. Itu pun juga harus dicoba dengan keterampilan menyusui yang diperbaiki. Nah, kalau sudah diperbaiki masih belum juga problem menyusui masih ada, nah baru kita pikirkan tindakan operasi. Jadi seperti itu. Ya, jadi mudah untuk memutuskan ini harus dioperasi, jadi nggak rutin gitu. Oke. Oke dok, indikasinya akhirnya pas ini harus dioperasi seperti itu gimana tuh dok? Ya kalau untuk proses menyusui itu tadi ya kan ada jenis-jenisnya itu ada 4 ya, ada jenis 4 tongtai ya, ada yang klasifikasi 1, 2, 3 dan 4. Demikian juga ada 4 tipe gitu ya. Demikian juga untuk memutuskan apakah dioperasi atau tidak itu ada skornya. Jadi yang dioperasi adalah yang skornya kurang dari 11 ya. Tapi itu pun harus harus dilakukan perbaikan dulu tadi, posisi bayinya benar apa enggak, kemudian pelekatannya juga benar atau tidak. Posisi yang benar itu adalah bahwa badan bayi itu badan dan kepala berada dalam satu garis lurus. Kemudian dadanya bayi itu menempel pada dadanya ibu. Nah, kemudian dagu menempel pada payudara. Nah, setelah itu bayi tidak hanya menghisap puting, tapi juga sebagian areolanya masuk ke mulut bayi sehingga bibir bawahnya itu terputar ke arah luar ya. Itu dulu diperbaiki. Jadi kalau memang dan kita lihat juga grafik berat badannya. Kalau grafik berat badannya oke-oke aja ya berarti kan ASINY-nya cukup gitu. Nah, tapi yang cukup menggelitik saya adalah bahwa tongtai itu dianggap sebagai penyebab keterlambatan bicara ya, padahal proses belajar bicara anak itu kompleks betul gitu ya. Ada 3 bagian tubuh kita yang berperan, 1 telinga, 2 otak, nah ketiga baru organ oromotor dan lidah adalah 1 organ oromotor ya. Nah, sebagian proses itu tentunya ada di otak ya, bagaimana otak kita itu menerima rangsang suara dari sekeliling, kemudian kita simpan, kemudian otak anak itu berpikir, aku mesti memberikan respons apa, baik respons verbal, bukan kata-kata atau bunyi, ataupun dalam respons verbal ya. Jadi lidah itu hanya bagian kecil, bagian dari oromotor untuk mengucapkan sesuatu ya, baik suku kata maupun kalimat dan sebagainya. Jadi menganggap bahwa tongtai itu adalah penyebab keterlambatan bicara itu simplifikasi banget gitu ya. Nah, kedua juga problem makan pada anak. Ada juga yang menganggap ini gara-gara tongtai nih jadi susah makan.
problem makan pada anak tuh banyak bener gitu ya. Ada yang memang dia sakit kronis, ada juga yang memang dia selera makannya kurang, ada juga yang pola makan atau jadwal makannya salah, bisa juga selera makannya, tampilan makanannya tidak bagus. Nah, yang berkaitan dengan oromotor tentu adalah keterampilan dia dalam mengunyah dan menelan. Dan lagi-lagi ya itu juga bagian dari oromotor dalam proses makan itu sendiri ya. Jadi memang lidah itu perlu, tapi bukan hanya itu gitu ya. Dalam proses bicara juga lidah, kalau ada gangguan pada lidah, yang terganggu adalah artikulasi terutama. Ya. Jadi proses bicara itu secara keseluruhan. Gitu. Oke dok, jadi tadi udah disebutkan juga indikatornya kapan itu dioperasi, jadi betul-betul dicekin dulu ya, nggak tiba-tiba, jadi ibaratnya didampingi dulu sama dokter, dicoba dulu berbagai posisinya, dilihat kurvanya dan sebagainya baru ya, dan ternyata ke masalah bicara atau makan juga itu kecil gitu ya dok ya, seperti itu ya. Ya ada juga beberapa ibu-ibu yang nggak percaya diri bahwa asinya kurang gitu ya, sehingga dok anak saya perlu dioperasi nggak sih tangkainya. Padahal kalau kita lihat di grafik pertumbuhannya bagus bener gitu. Ya, itu ada 1-2 kasus seperti itu. Jadi lihat dulu grafik pertumbuhannya. Oke. Gitu ya dok. Ada lagi dok penjelasan yang lainnya? Ya mungkin itu dulu ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Putri Nilasari. Usianya putri anak saya usia 2 bulan, menyusui lancar dan pertumbuhannya masih dalam kurva normal di buku KIA. Berarti tidak perlu operasi ya dok? Minta konfirmasi nih dok. Iya. Lihat grafik pertumbuhannya. Jadi semua ibu itu mayoritas tentu dilahirkan dengan kemampuan menyusui yang baik dong. Namanya juga ciptaan Allah ya. Kecuali pada beberapa kondisi di mana ibu itu tidak bisa menyusui, misalnya lagi sakit berat ya, tapi mayoritas bisa menyusui anak-anak dengan baik gitu. Kalau berat badan oke ya udah berarti cukup dong. Oh berarti salah satu indikator tadi berat badannya dok ya? Lihat grafiknya. Oke. Dok, ini sambil jalan seperti ini, biasanya yang datang ke dokter itu dari pasien dokter banyak sekali nggak yang kena tangkai ini dok? Atau hanya sebagian kecil aja? Sebagian sih datang dengan keluhan keterlambatan bicara ya, atau problem makan. Nah, tapi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang tua gitu. Apakah tangkai pada anaknya ini menjadi masalah, atau sebaliknya anak saya udah dioperasi tangkainya tapi kok masih telat ngomong, kok masih problem makan. Oke. Nah dok, apakah misalnya ada pemeriksaan, setiap bayi wajib dicek ini tangkainya, atau biasanya ada langsung keluhan gitu dulu dari mamnya ya dok? Ya, pemeriksaan rutin sih tidak ya. Yang penting adalah kalau bayi lahir itu kita ajari ibunya untuk menyusui dengan baik. Ya. Tadi kuncinya posisi bayi, kemudian juga pelekatannya. Kita tidak rutin memeriksa ada tongkai atau tidak. Ya. Nah, nanti kalau ada problem dalam menyusui, baru kita periksa. Oke. Jadi biasanya setelah ada problem baru diperiksain gitu ya dok ya? Iya. Ini ada Ibu Junia Nasya. Assalamualaikum katanya dokter Handri. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Dok, kalau misalnya sudah terjadi, sudah dioperasi tapi ternyata masih sulit makan, berarti dicari hal yang lain ya dok ya? Iya, tadi penyebab makan itu kan macam-macam ya.
Satu, contohnya ya jadwal pemberian makannya yang tidak benar. Ya. Misalnya jadwal makan itu nggak teratur, seingatnya kita, sesempatnya kita, atau pola makan yang tidak benar. Misalnya lebih banyak susu ketimbang makan padat atau makan besar. Ketiga juga tampilan suasana makan yang kurang kondusif ya. Misalnya anak dipaksa makan atau tampilan makan yang kurang menarik ya. Jadi kalau anak lebih dari 1 tahun itu anak sudah bisa dikasih makanan keluarga. Jadi biasanya dia juga nggak mau makanan bayi lagi gitu yang dicampur-campur, bentuknya tidak menarik ya, atau nasi sop terus kan. Jadi anak di atas tahun itu dia udah bisa menilai ya makanan ini menarik atau tidak, aromanya enak atau tidak, enak, rasanya enak atau tidak gitu. Itu dulu yang dicari. Atau mungkin ada infeksi kronis ya, seperti infeksi saluran kencing atau TBC. Harus dicari tahu. Nah, ini ada pertanyaan nih, anak saya Alfredo. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Putri. Selamat sore Ibu Putri. Pertanyaannya di sini dok, saya tampilkan. Ya. Anak saya Alfredo umur 4 tahun 20 bulan, waktu menyusui dan problem makan tidak bermasalah. Berarti dia mengalami tangkai, tapi berarti baik-baik aja dengan menyusui dan masalah makan. Kemudian dok, ada lagi pertanyaan dari Ibu Maulidia. Anak saya umur 8 bulan, nggak mau bubur homemade ataupun bubur instan. Dan saya sudah coba naik ke tekstur, tapi anak saya belum bisa. Maunya buah, gimana ya dok solusinya? Maunya buah, Ya. Kalau anak 8 bulan harus diajarkan untuk belajar tekstur yang lebih kasar ya. Jadi jangan putus asa untuk terus mencoba. Ya. Nah kalau buah itu ya jatahnya hanya 1 atau 2 kali sehari. Jadi ya jangan diturutin terus, nanti dia kurang kandungan nutrisi dari segi karbohidrat, protein maupun lemaknya ya. Jadi tekstur itu harus dicoba perlahan-lahan. 2-3 kali mencoba nggak cukup ya, jadi harus belasan kali malah katanya ya. Tapi tentunya tadi rasanya enak, tampilannya menarik, aromanya juga mengundang selera, kemudian juga disajikan dalam keadaan hangat, itu akan menambah selera makan anak. Oke, dan kedua lagi kalau anak sudah mulai makan besar, hati-hati juga konsumsi susu maupun ASI ya otomatis akan berkurang gitu, karena dia harus belajar makan besar. Jadi kalau sudah belajar makan besar 2 atau 3 kali sehari ya otomatis efeknya akan berkurang. Dok, terus Pak, ya. Dok. Ya. Ini ada lanjutannya nih dok. Ibu Putri ini yang belum tadi kejawab. Jadi tadi kan anaknya 4 tahun ya. Cuma dia makan gak apa-apa, cuma kesulitannya untuk mengucapkan kata susu atau R katanya. Tadi umur berapa ya? 4 tahun 4 ya? tahun. Ya, 4 tahun ya. Jadi kalau memang ada problem artikulasi, tentu bisa dilakukan terapi bicara ya. Tapi yang penting adalah keseluruhan kalau anak bicara itu harus sudah bisa dimengerti 100% ya oleh orang di lingkungan keluarga maupun lingkungannya. Nah, tapi kalau jangan sampai anak itu diledek karena dia kalau bicara tidak jelas. Jadi kalau gangguan artikulasi itu harus diperbaiki. Mungkin itu jawaban saya. Halo dok. Ya. Aku kurang dengar tuh suaranya. Maaf, keputus. Oh, segini udah dengar? Kayak jauh gitu ya suaranya.
Ya ini soalnya hujan deras di rumah. Jelas, Dok. Mom and Dad Iya. saya di BSD, Dokter Hanti juga di BSD, Dok. Ini Iya, sudah jadi kalau sekali. dikatakan kalau anak yang tangtainya yang mengganggu artikulasi, biasanya kan kesulitan artikulasi huruf D, N, L, S, dan T. Ya, jadi kalau memang sudah jelas, ya bisa dilakukan terapi bicara. Gitu. Udah cukup jelas suara saya. Mom and Dad, apakah suara dokter cukup keras? Mohon komennya. Kalau ke saya agak sayup-sayup tuh, Dok. Oh ya, ini udah Ya udah, dideketin. asal lupa ini ada lagi. Ya, saya harus dekat. Jadi, Iya. Oke, ini terima kasih dari Ibu Maulidia. Tadi bubur instan sudah dicoba tekstur. Oke. Suaranya jelas katanya. Oke. Oke, Dok, mungkin dokter cerita lagi. Oh, tadi Ibu Putri, betul, Dok, katanya anak saya kesulitan untuk mengucapkan suku kata itu. Kata huruf yang ada penekanan lidah ke atas, Ibu Putri, ya. Oke, kemudian, Dok, ini ada anak saya, maaf, Junian Nasya nih, Dok. Dok, anak saya umur 3 tahun. Diagnosa mikrosefali. Sudah rutin fisioterapi, Dok. Dan ada CP dan epilepsi. Saya mau tanya, dokter, anak saya minum susu Nutren Junior. Tapi punya nggak lancar, suka berdarah, Dok. Gimana ya, Dok? Ya, konsumsi makanan yang lain apa ya? Jadi ya selain susunya apa gitu ya, Dok ya? Iya. Nah, jadi kalau anak Ibu, Siti susu dikasih makanan, kan ini sudah 3 tahun ya. Jadi kalau anak Siti ini memang problem yang sering adalah konstipasi, ya. Satu, karena posisinya yang kurang aktif, ya, apalagi kalau dia belum bisa duduk atau berdiri, ya. Kedua juga karena kesulitan makan, yaitu kesulitan mengunyah dan menelan, akhirnya konsumsi serat pun juga jadi berkurang sering, lebih banyak susu. Nah, itulah yang makin menyebabkan dia susah untuk buang air besar atau konstipasi, ya. Nah, jadi kalau feses itu lama di usus besar kita, itu airnya makin diserap, ya. Jadi makin lama berada di usus besar, maka airnya akan diserap makin keras. Nah, kalau makin keras ya makin susah untuk dikeluarkan, makanya sering jadi berdarah, ya. Jadi ya untuk mengatasinya selain fisioterapi, ya, supaya anak bisa lebih aktif. Kedua, anak dikasih diet serat yang cukup, ya, sayur, buah, dan air putih. Ya, ketiga, kalau sudah terpaksa, ya, dia mungkin sudah beberapa hari dia nggak nyaman, nggak bisa buang air besar, ya, tentunya kita bantu, ya, kita bantu dengan obat yang dimasukkan ke pantat, ya, maaf. Itu tujuannya adalah untuk melunakkan feses, ya, sehingga bisa dikeluarkan dengan lebih mudah. Tapi intinya sih itu, ya, diet tinggi serat. Ya. Sayang ibu tidak mencantumkan pola makannya seperti apa. Tapi kira-kira seperti itu, ya. Problem pada anak Siti memang sering obstipasi. Nah. Oke, terima kasih dokter jawabannya. Kemudian apa alergi susu sapi ya, Dok? Masih Ibu Juniansya tadi yang terkait tadi katanya BAK-nya kan berdarah. Ya. Ya, apa alergi susu sapi ya? Juga, salah satu tanda dari alergi susu sapi memang BAB berdarah, ya. Cuma kalau memang alergi susu sapi, ya pasti udah kelihatan gejalanya dari awal, dari dia bayi. Jadi mesti dicari penyebab lain. Nah, kalau memang dia alergi susu sapi,
Iya, dari kecil pasti udah kelihatan tiap dikasih susu sapi dia berdarah, tiap dikasih susu sapi berdarah. Tapi yang paling Ya. pada nasipi ya itu tadi dia berdarah karena keras fesisnya. Oh, keras. Tapi tadi ya dikasih buah sama air putih ya dok ya. Ya, ya dia tinggi serat. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Ade Nurmalasari. Selamat sore. Dok, Ya, anak selamat sore. saya mikrosefali dan spastik quadriplegia usia 2 tahun. Berat badan 7 kilo, dok. Padahal makan dan susunya nggak over. Apakah termasuk obesitas? 2 tahun berat badannya apa? 17 kilo. Oke, 2 tahun 17 kilo ya. Untuk kalau harus dilihat dari umur memang agak berlebih ya. Kalau dia dari umur rata-rata 2 tahun ya beratnya, kalau dia berat lahirnya normal sekitar 3 kilo atau 3,5 ya sekitar 12 sampai 13 kilo gitu ya. Mungkin kita lihat aktivitas anaknya ya. Mungkin asupannya perlu dikurangi, kemudian juga aktivitas geraknya juga harus lebih ditingkatkan lagi sehingga kalori yang masuk itu bisa dimanfaatkan untuk aktivitas gerak gitu, untuk memanfaatkan atau membuang kalorinya. Agak berlebih memang ya. Oke. Kalau itu dilihat dari usianya. Itu ada dietnya dok? Apanya? Untuk yang obesitas? Ya tentu mesti dilihat juga dia aktivitasnya seperti apa. Tadi kalau nggak salah anak-anaknya mikrosefali ya? Apakah Iya, CP juga ya? mikrosefali. Dan CP ya tadi? Ya, spastik Ya. quadriplegia. Ada. Anak CP spastis quadriplegi kan berarti aktivitasnya memang tidak banyak ya. Jadi dia belum bisa beraktivitas seperti anak seusianya. Jadi ya asupan makanannya mesti dikurangin. Kalau lebih banyak susu, ya susunya dikurangin. Kurangi ya. Oke dok, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Puspita Ningrum. Dok, terapi wicara dilakukan intervensi oleh terapis. Dilakukan umur berapa? Anak saya umur 15 bulan. Di umur 1 bulan diinisiasi TT. Ya. Nah ini keluhannya apa ya? Keluhan itu apakah telat dia bicara? bilang umur belum bisa bicara, dok. Anak ini nyambung karena keputus. Jumlah apa namanya pertanyaannya? Di bawahnya ada anak saya umur 12 bulan belum bisa bicara. 1 bulan inisiasi TT, terapi bicara intervensi oleh terapis dilakukan umur berapa ya? Oke, kalau telat bicara tentu dilihat tahap umurnya ya. Kedua juga sampai di mana dia tahap. Maaf, tadi umurnya 15 bulan, dok. Ini ada koreksi. Anak umur 15 bulan ya. Ya 15 bulan tentu kita lihat dulu telat bicaranya disebabkan oleh apa. Kedua, tahapan perkembangan bicaranya sudah sampai mana. Ya. Nah, 15 bulan itu memang untuk kata berarti mungkin sekitar 5 sampai 10 ya maksimal ya. Nah, tapi yang berkembang adalah perkembangan interaksi dua arahnya. Kemudian juga fungsi bahasa reseptif, artinya dia mulai banyak mengerti apa yang diucapkan oleh orang lain. Itu dulu ya. Jadi perlu tidaknya terapi bicara tentu tergantung dari kondisi anaknya dan penyebabnya. Kalau interaksi dua arahnya belum bagus, kontak matanya masih minim, kemudian dipanggil juga nggak noleh, yaitu bukan terapi bicara dulu ya, tapi kita berbagi interaksi dua arahnya, bisa dengan terapi short time atau dengan terapi sensori integrasi yang pada prinsipnya adalah memperbaiki cara bermain dan cara kita berkomunikasi dengan anak. Ya, jadi tergantung masing-masing ya. Oke,
Ada lagi pertanyaan nih dok, Ibu Nina. Selamat sore Bu Nina. Dok, anak saya umurnya 13 bulan. Tali lidahnya agak pendek sedikit. Itu bagusnya di terapi atau di operasi? Dicek dulu ke dokter ya dok. Ya 13 bulan ya dicek dulu. Terus kemudian juga ada problem atau tidak gitu. Yang utama adalah ada problem atau tidak ya. Kita kan bukan mengobati bagian dari organ kita supaya sempurna, tapi yang penting adalah mengganggu fungsi atau tidak gitu. Oh ya. Jadi dicek dulu fungsinya ya. Ada gangguan apa enggak? Nah, gitu. Dan tadi saya bilang, lidah itu hanya satu bagian dari organ oromotor dalam proses bicara ya. Lidah juga bagian dari oromotor dalam proses makan ya. Untuk kita dilihat lagi problemnya apa dan apakah betul-betul mengganggu. Gitu. Jadi harus dinilai semuanya. Bukan berarti terus lidah pendek terus dioperasi terus semua masalah selesai, ya belum tentu. Kan tergantung dari ada tidaknya masalah. Kedua, kalau ada masalah juga berat ringannya seperti apa. Ya. Jadi mesti dinilai dengan baik gitu. Oke. Mesti dicek dulu ya dok ya. Oke. Ini ada lagi nih dok pertanyaan dari Ibu Ade tadi. Terima kasih dokter. Iya betul dok. Anak saya masih cenderung tidur dan banyak menangis dok. Yang mana ya? Yang umur berapa tadi? Yang Ade itu adalah sebentar. Yang dokter, ada masukan dokter mundur sedikit, wajahnya kurang kelihatan. Ya, tadi soalnya suaranya nggak kedengeran, jadi mesti dideketin. Oke. Ya. Tadi mana ya Ibu Ade tuh? Bentar. Oh ini yang tadi anaknya yang umur 2 tahun, berat badan 17 kilo, mikrosefali, terus dia juga bilang, anak saya cenderung tidur dan banyak menangis. Tidur dan banyak menangis ya. Nah, selama ini ada terapi nggak ya yang dikerjakan ya? Baik fisioterapi maupun terapi. Berarti Ibu Ade dicek terapinya apa aja gitu ya dok? Karena kalau ini yang mikrosefali CP quadriplegia tadi ya, kalau anak itu tidak diajak untuk beraktivitas ya tentunya akhirnya dia juga pusat kesadarannya juga nggak teraktivasi, akhirnya dia bawaannya maunya tidur terus. Gitu. Nah itulah yang bikin dia berat badannya jadi berlebih. Yang masuk benar sesuai usianya, tapi karena tidak dipakai beraktivitas, jadinya ya kalorinya jadi berlebih, gitu. Karena tidak dipergunakan. Menangis juga pada anak CP banyak penyebabnya. Salah satunya adalah karena kekakuan otot-ototnya ya, spasme atau spastis. Itu sangat tidak nyaman untuk anak CP. Jadi harus ya salah satu cara untuk mengurangi kekakuan ya fisioterapi ditambah dengan obat kalau memang kurang mengurangi kekakuan. Kedua juga rasa tidak nyaman ya. Jadi, kalau anak 2 tahun kan cukup besar ya. Menangis itu adalah bentuk komunikasinya dia gitu. Untuk memberitahu bahwa dia butuh sesuatu atau dia merasa tidak nyaman. Nah, jadi seperti menghadapi bayi, jadi kita harus bisa mengartikan tangisannya itu apa sih? Atau mungkin dia bosan, pengen ditemani, atau mungkin dia pengen dibawa keluar. Nah, anak-anak makin besar, walaupun dia anak CP juga udah tahu gitu, kalau ada orang lain yang ngajak dia main, dia senang. Dibawa keluar, dia juga senang. Jadi ya itu tadi, menangis adalah bentuk komunikasinya dia, salah satu. Oke dok, makasih banyak nih dok. Dok, tadi tambahan ada dari Ibu Nina tadi ya, Ibu Nina. Bentar, ini pertanyaan keputus. Yang tadi apakah harus dioperasi?
Soalnya dokternya bilang waktu diperiksa sama dokter harus dioperasi. Oh, yang anak 2 tahun tadi, yang Ya, lidahnya begini. pendek. Iya, Iya, yang umur anaknya 2 tahun lidah. 15 bulan. Tadi ada koreksi katanya. Oh, oke. Umur 15 Lidahnya bulan. agak pendek sedikit, harus dioperasi Ah, atau diterapi tadi. ya itu tadi, masalahnya apa dulu? Ada Oh masalah iya, apa enggak? masalahnya apa dulu? Bener. Soalnya Ada kata masalah apa dokternya enggak? pokoknya harus dioperasi. Kalau nggak ada, harusnya ada masalahnya dulu ya dok ya. Ya, ada masalah apa enggak? Masalahnya telat bicara atau problem makan. Pun ada problem bicara atau problem makan. Perlu diingat tadi saya bilang, lidah adalah bagian dari oromotor. Ya, kalau dalam proses bicara dia berperan pada artikulasi, pada proses makan ya dia berperan pada proses anak mengambil makanan dan mengunyah. Tapi tentu kan penyebab dari problem makan banyak ya, tadi saya sudah utarakan. Dan biasanya justru problemnya adalah tadi yang di luar urusan lidah tadi ya. Pola makan nggak benar, jadwal makan nggak benar, ada penyakit kronis dan selera makan anak gitu ya. Jadi harus dilihat dulu masalahnya. Kalau langsung, oh ini ludahnya pendek nih operasi ya, ya nggak gitu juga. Oke dok, Ya. ada lagi Ibu Priska. Dok, anak saya 4 tahun setengah, bicaranya belum jelas. Namun dia sering cerita, sering satu kata saya perjelas untuk mengucapkan misalnya kucing, tapi masih kurang jelas saya ulang lagi. Tetap tidak bisa, malah pergi main atau bicara yang lain. Stimulasi apa yang harus saya lakukan dok? Ya, anak 4 tahun mestinya 100% bicaranya sudah bisa 4,5 ya. 4,5 tahun tuh kemampuan bicara dan komunikasi 100% sudah bisa dimengerti. Kedua, dia sudah bisa bercerita. Ketiga, dia sudah bisa tanya jawab dengan cukup kompleks ya, bahkan bisa mendebat orang tuanya, sudah bisa bertanya ya. Jadi kalau banyak yang belum jelas, tentu memerlukan terapi bicara ya untuk memperjelas artikulasinya. Karena anak umur 4,5 tahun kan sudah mulai bergaul sama teman-teman seusianya. Kalau orang di luar keluarganya nggak mengerti, akhirnya teman-temannya juga nggak mau main sama dia gitu kan. Kalau misalnya sudah masuk ke kelompok bermain, akhirnya anak itu merasa kok nggak ada yang mau main sama aku, akhirnya jadi menarik diri dan sebagainya ya. Tentu kita sebagai orang tua stimulasi di rumah tentu satu, kita kalau bicara sama anak masih pelan-pelan ya, dengan kalimat yang jelas ya, dan dengan struktur yang bagus ya, sehingga anak bisa mencontoh. Jangan terlalu cepat bicara dengan anak. Terus kalau dia bicaranya kurang jelas, ya kita contohkan artikulasi yang benar, dan kemudian minta dia untuk mengulangi dengan mengulangi pelan-pelan. Nah, biasanya anak kalau dalam proses belajar bicara itu makin panjang kalimatnya dia pengen bilang, makin nggak jelas tuh, atau juga susunannya juga makin berantakan. Nah, itu tugas kita untuk memperbaikinya, gitu, memperbaiki dan mencontohkan yang benar. Dokter Handri, ini masih ada lanjutan dari Ibu Ade yang tadi bayinya usia 2 tahun, mikrosefali. Sudah terapi dok, FT, TW, terapi bicara berarti ya, OT. Tapi ya gitu dok, si anak masih cenderung menangis. Kalau di terapi jadi pengennya selalu sama saya terus dok. Kalau dipegang sama orang lain selalu nangis. Oke, ya, oh ya, satu lagi nih, kalau pada naksipis, selain tadi ya, spasme otot, konstipasi, nangis adalah bentuk komunikasi. Satu lagi yang bikin dia nggak nyaman adalah reflux ya. Reflux itu adalah naiknya asam lambung. Nah, itu juga sering pada naksipis, itu sangat tidak nyaman buat dia. Nah, sambil dilihat juga dia nangisnya kalau apa ya. Kalau nangis tiap kali di terapi ya mungkin karena lingkungan yang kurang familiar buat dia ya. Nah, jadi kalau memang dia butuh kehadiran ibunya ya nggak apa-apa ditemenin. Nah, kemudian juga orang tuanya bisa melihat, minta diajari oleh terapisnya bagaimana memberikan terapi di rumah ya untuk supaya berkesinambungan ya.
Nah, itu juga mengurangi stres pada anak sehingga dia tidak mudah menangis. Karena mungkin kalau dikerjakan oleh ibunya itu bisa lebih diterima oleh anak. Gitu. Karena kan kalau dikerjakan di rumah dalam lingkungan yang familiar buat anak. Seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab Ibu Ade. Ya, apalagi kalau baru pertama-tama terapi, semua anak juga pasti menangis ya, karena satu butuh adaptasi, kedua juga dia harus melakukan gerakan-gerakan yang sebelumnya dia belum pernah Tidak lakukan. nyaman. Gitu kan. Ya, pasti ada rasa ini aku diapain sih gitu, belum lagi adaptasi dengan terapisnya. Oke, Dok, ada lagi nih. Ibu Junia Nasya, Dok mau tanya lagi. Anak saya Nasya sudah 3 tahun. Belum bisa tengkurap dan leher pun masih lemas. Fisioterapi rutin di rumah sakit dan di rumah. Gimana ya Dok biar lehernya kuat? Apa harus cek mata dan telinga? Soalnya kurang respon Dok. Iya, oke. Enggak dijelaskan ya terapinya mulai umur berapa ya. Ya, sebetulnya evaluasi secara menyeluruh anak-anak dengan keterlambatan perkembangan seperti termasuk CP juga termasuk evaluasi fungsi penglihatan dan pendengaran ya, tentunya juga harus dicek karena fungsi penglihatan dan pendengaran itu adalah jendela anak itu untuk menerima rangsang dari lingkungan sekitar ya, dia melihat dan mendengar. Kalau dia tidak melihat dan mendengar, maka dia tidak akan bisa menerima ini orang ngapain aku sih gitu. Ini orang ngomong apa sama aku, dia juga belum bisa dengar suara. Kalau ada gangguan penglihatan, dia juga tidak bisa melihat gerakan apa yang dicontohkan gitu. Ya tentunya harus itu satu hal yang rutin sih diperiksa ya. Baik secara fisik pada saat diperiksa oleh dokter atau juga dengan alat-alat ya, misalnya dengan kalau pendengaran itu screening pertama adalah pemeriksaan OAE ya. Jadi nanti kalau OAE-nya bermasalah baru dilanjutkan dengan pemeriksaan BERA, timpanometri dan sebagainya ya, informasi pendengaran. Mata juga begitu. Biasanya untuk di klinik sehari-hari kita lihat kalau anak umur 2 tahun itu kalau kita kasih mainan tentu dia sudah bisa mengikuti ya. Itu dari umur 4-6 bulan juga sudah bisa. Tapi tentu kalau dia tidak bisa mengikuti objek yang kita berikan ya itu harus curiga ya. Itu dulu itu pemeriksaan yang awal banget. Nah, setelah itu kalau memang ada gangguan maka kita rujuk ke dokter mata. Dokter mata akan melihat dulu retinanya ada masalah apa enggak ya, kemudian korneanya, kemudian di kamar sebelah depan dari rongga bola mata. Kalau itu juga masih tetap normal, maka ada pemeriksaan lagi untuk memeriksa retina ya, yaitu elektroretinogram atau ERG. Kedua, untuk melihat fungsi pusat penglihatan di otak kita, visual effect potential. Jadi VEP itu analog dengan BERA. Jadi itu evaluasi yang harus dilakukan. Ya. Kemudian tadi lehernya masih belum ini ya, masih belum tegak ya. Iya. Nggak ada keterangan sih ya, mulai terapi mulai kapan ya. Tapi memang terapinya dari umur 1 tahun Dok. Ya sekarang umur 3 tahun ya. 3 tahun. Ya mungkin untuk dan ini nanti didiskusikan ya dengan dokter rehab medik juga dengan fisioterapisnya target apa yang mau dicapai ya. Tapi paling tidak supaya anak mungkin bisa diposisikan duduk dalam posisi yang nyaman untuk anaknya ya, mungkin perlu alat bantu seperti kursi khusus dan sebagainya. Ini harus didiskusikan dengan dokter rehab medik maupun dengan terapisnya ya, seperti itu. Satu lagi nih Dok. Oh tadi Ibu Ade bilang baik dokter, terima kasih atas pencerahannya. Semoga Dokter Handri sehat selalu. Amin ya. Nah ini Ibu Riri Dok, anak saya usia 17 bulan. Belum bisa bicara sama jalan. Sebaiknya langsung terapi apa tes pendengarannya ya, untuk mencari tahu penyebab belum bisa bicara. Umur berapa tadi? 17 bulan dan jalan.
Belum belum jalan ya? 17 bulan belum bisa bicara dan jalan. Sebaiknya langsung terapi atau tes pendengaran dulu. Ya, ya. Nah, ya ini tadi 17 bulan itu anak batasan maksimal harus bisa jalan umur 18 bulan ya. Jadi misalnya dia sudah bisa ditetah satu tangan ya, ya tentu mungkin perlu latihan saja ya. Tapi kalau sampai 18 bulan belum bisa jalan lepas, tentu harus konsultasi dulu ke dokter untuk dilihat penyebabnya apa. Tapi kalau 17 bulan berdiri pun belum, ya ini harus di terapi, fisioterapi, atau mungkin 17 bulan pun juga duduk juga belum, nah itu segera fisioterapi ya, itu untuk jalannya. Kedua dilihat juga kalau untuk perkembangan motorik, apakah ada alat bantu yang terlalu berlebihan. Misalnya anak dikasih baby walker ya, atau sering ditaruh di kursi ya, di luar waktu makan. Nah ini tentu menghalangi anak itu untuk bergerak ya, sehingga anak tidak punya kesempatan bergerak yang banyak untuk mengembangkan perkembangan motoriknya. Jadi mesti ke dokter dulu untuk dilihat ya. Kedua untuk perkembangan bicara 17 bulan mungkin tadi ya bisa 5-10 kata berarti. Bisa juga belum, bisa juga hanya suku kata tapi sudah berarti. Tapi yang paling penting adalah perkembangan bahasa reseptifnya sudah berkembang. Dia sudah ngerti kalau dipanggil namanya, kalau ditanya mana bapak, mana ibu, dia sudah bisa menoleh atau bahkan menunjuk pada orang yang ditanya atau hal yang kita tanya. Oke. Halo dok. Halo dok. Kemudian kedua masalahnya di mana, nah itu baru nanti kita diarahkan perlu terapi apa, jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak dok. Dokter, dok, halo, dok. Anak Ya, saya umur 2 tahun, belum mau makan nasi, dikasih bubur homemade juga nggak mau. Tapi makan gorengan dan kue mau dok, tuh gimana ya dok? nah ini satu lagi ya, makan nasi nggak mau. Kalau makan Bubur nasi nggak? mau, makan makanan yang lain mau, yaitu pola makannya harus diperbaiki ya. Kecuali nggak cuma nasi dia nggak mau, makanan lain juga nggak mau ngunyah, nggak mau nelen, nggak mau makanan diemut, atau 2 tahun makannya masih bubur. Nah ini baru perlu terapi oromotor oleh terapis bicara gitu. Jadi sama mesti dilihat dulu nih, jangan-jangan emang dia malas makan nasi aja gitu ya, karena terlalu Oh, banyak cemilan. Gorengan kan oh, gurih tadi itu, roti ya tadi ya. Ya kalau ya, terlalu banyak cemilan, tentu anak kecil lebih memilih cemilan karena dia gurih dan manis. Tapi hmm, akibatnya cara makannya jadi terganggu, sehingga ketika dia harus makan yang benar, dia nggak mau karena udah kenyang gitu dan rasanya beda gitu. oke, oke. Jadi artinya pola makan yang dibetulin ya dok ya. Ya, ya karena makanan yang Kalau lain dia bisa. kalau semuanya nggak mau baru waspada ya. Kalau Nah, masih ada mau makan gorengan dan kue-kue berarti pola makan. Oke. makanan padat dia nggak maunya bubur atau maunya susu. Nah itu perlu terapi tuh, terapi oromotor ya. Hmm, oke. Oke, terima kasih banyak dok. Dok, ini kita masih nunggu ada pertanyaan lagi atau enggak nih? Hmm. Karena masih yang terakhir udah. Terima kasih banyak katanya dok atas jawabannya. Dok, Sama-sama ini ada tambahan lagi nih dok. Ibu ya. Priscia yang tadi anaknya Iya, belum bisa ngomong 4 tahun itu ya dok. Interaksinya ya. sudah seperti anak, seperti lainnya berdebat, bertanya, bercerita, tapi artikulasinya belum jelas.
Jadi ya Ya, bilang coba untuk lebih intens lagi. ya kalau artikulasinya belum jelas sampai orang di luar eh, keluarganya tidak mengerti, ya harus terapi bicara ya supaya Hmm. artikulasinya jelas, bicaranya bisa dimengerti. Karena intinya kita bicara kan untuk komunikasi. Kalau untuk kalau orang tidak mengerti pembicaraan kita, tentu sudah menghambat komunikasi kita dengan orang lain, tentu harus diperbaiki. Ya. Oke. Dok, waktu kita 8 menit lagi. Dokter mungkin mau kasih summary atau tips-tips buat Mom and Dad sore hari ini. Iya, jadi khusus topik sore ini ya bawa tangtai, lip tie itu belum tentu harus dioperasi Operasi. atau diberikan terapi ya. Ada kriterianya ya. Jadi eh, kalau itu sudah mengganggu proses menyusui pada awal, perbaiki dulu cara menyusuinya. Kalau belum bisa juga setelah 2-3 minggu dengan pendampingan, nah baru kita pikirkan itu ya untuk menyusui ya. Tapi tangtai liptai untuk dalam proses bicara, proses makan itu lidah itu hanya sebagian saja dari organ motor. Ya, jadi bukan satu-satunya pemecahan gitu ya. Jadi kalau kita ada problem keterlambatan perkembangan baik bicara maupun problem makan, pastikan dulu memang betul ada masalah atau tidak. Kedua, penyebab masalahnya itu apa ya, karena harus dideteksi juga. Nah setelah itu ya terapinya tentu tergantung dari penyebabnya. Jadi kan kalau udah dioperasi itu semua masalah selesai gitu. Harus dilihat lagi problemnya apa, penyebabnya apa, gitu. Ya. Semangat ya dok, ibu mamnya. Dok, ini ada satu lagi nih dok nih. Sofia, tongue tied hanya di bagian bawah saja atau bisa atas? Ya, Bisa tangkai atas itu bawah. di bawah kan ada selaput di bawah lidah kita, ya. Ada yang di sebelah depan, ada juga yang sebelah belakang. Ada yang elastis, ada yang kaku, gitu. Macam-macam memang bentuknya, ya. Tapi lagi dilihat apakah mengganggu fungsi, gitu. Ya, mungkin Oke. itu jawaban saya. Berarti cuma ada di bawah. Oke. Dok, kita masih punya waktu 6 menit lagi nih dok. Ada saran-saran lagi buat dokter, tips-tips buat mom and dad? Ya, tadi tentang tongtai, liptai, kemudian kaitannya dengan bicara dan makan, udah ya. Jadi itu bukan satu-satunya penyebab atau satu-satunya solusi. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan. Terus untuk problem makan, yaitu tadi problem makan itu eh, pengenalan belajar makan itu dimulai pada masa bayi ya. Begitu dia sudah mulai sampai ASI, yaitu kita mesti harus hati-hati, harus mengikuti aturan yang sudah dianjurkan oleh dokter anaknya ya. Jadi pengenalan rasa, pengenalan tekstur, pengenalan jadwal itu anak harus belajar dan itu perlu proses. Jangan memudahkan dengan ya udah kalau nggak mau makan kasih susu misalnya gitu ya, nggak boleh seperti itu. Jadi memang butuh proses, butuh kesabaran dari kita semua. Sama dengan proses perkembangan anak juga seperti itu. Semuanya butuh proses, butuh stimulasi, anak butuh belajar ya. Belajarnya dengan apa? Ya dengan bermain, dengan interaksi dua arah. Ya. Dengan bermain dan interaksi dua arah itu kita mengajarkan banyak hal sebetulnya. Mungkin itu dari saya, Mbak Sari. Oke, mudah-mudahan Mom and Dad hari ini bisa mendapatkan jawaban, kemudian bisa mendapatkan pencerahan. Yang tetap diingat adalah ada nggak masalahnya, cari tahu penyebabnya, baru yang lain-lainnya, gitu ya dok ya? Ya. Oke, semoga sore kali ini kita mendapat banyak ilmu dari Dokter Handri. Ini Ya, sebetulnya masih ada, amin ya, masih 3 menit lagi sebenarnya nih dok. Tapi sudah selesai ini semuanya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Oke.
Oke. Sudah nggak ada lagi pertanyaan ya, Dok. Oke, terima kasih banyak nih Dokter Handri Ya, atas sama-sama, Mbak Sari waktunya. sudah di Kenapa? hostnya. Terima Kenapa? kasih untuk waktunya juga buat Mbak Sari. Sama-sama Dok. Ya, makasih Ya, banyak atas ya. jawabannya, atas penjelasannya. Kemudian terima kasih banyak untuk Mam and Dad yang sudah berpartisipasi dalam acara Instagram Live kali ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah udah terjawab semuanya, mudah-mudahan puas. Tapi apabila ada lagi pertanyaan, silahkan direct message ke IG-nya @klinik_anakku_BSD atau ke IG Dr. Handri SPAK. Semoga sore hari ini kita mendapat pencerahan untuk semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di IG. Sampai jumpa. Assalamualaikum dokter. Ya, Salam. makasih. Ya.